warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami KKN IKDR 160 bersama saya Rifki Al-Ghifari. Pada video kali ini kita ada Q&A ngaji online yang bertemakan pola adab generasi muda semakin beradab ataukah sebaliknya. Kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan di media sosial kami. Mungkin kalian sudah tahu siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, yang akan menjawab pertanyaan tersebut yaitu Akmal Araisi Hidayatullah, Kabid Dakwah Kemasyarakatan HMPHES UMS 2017-2018. Oke, langsung saja saya persilakan kepada Kak Akmal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam. Tak lupa salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas kerja keras beliau, atas perjuangan beliau, kita masih bisa menikmati Islam yang indah dan tentram ini. Perkenalkan, di sini saya Akmal Araisi Hidayatullah membuka Q&A dengan tema pola adab generasi muda semakin beradabkah atau sebaliknya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Rais Hakim Al-Amin mengenai apa pandangan Islam ketika fenomena pelajaran daring menyebabkan niradab atau hilangnya adab. Misalnya banyak peserta didik yang menyepelekan guru dengan tidak berpakaian pantas, bahkan ucapan tak pantas. Banyak kasus yang ditemui demikian. Dimungkinkan karena lebih luasa. Ya, sebenarnya dalam pandangan Islam, adab itu sangatlah penting. Bahkan dalam tulisan Ta'lim Muta'alim, kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Zarnuji itu disebutkan, hormatilah ilmu dan ahli ilmu, maka ilmu itu tersebut akan bermanfaat bagimu. Kemudian dalam hadis juga telah disebutkan bahwasanya at-tabani robbi fa'asanah ta'dibi, Allah mengajariku adab kemudian menyempurnakan atau membaikkan adabku, memperbaiki adabku. Lalu ketika pelajaran daring atau online itu adabnya seperti apa sih dalam pandangan Islam? Di sini saya mencoba untuk menjawabnya. Saya mencoba mengambil referensi dari kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Zarnuji, dan di sini saya juga mengambil referensi dari tulisan Muhsabik yang berjudul Adab dan Etika Belajar Daring berdasarkan kitab Ta'lim Muta'alim. Muhsabik ini merupakan salah satu santri pondok pesantren Sunan Pandanaran di Yogyakarta. Dalam tulisannya beliau telah mengemukakan 3 poin yang hendaknya dilakukan oleh santri atau murid yang akan belajar online gitu. Yang pertama adalah murid tersebut harus dalam keadaan rapi. Rapi di sini ya bisa rapi bersih setelah wudhu, suci. Nah, dan intinya tersebut santri harus dalam keadaan nyaman. Yang pertama, nyaman pakaian, nyaman hati gitu. Kemudian yang kedua, ketika sedang ngaji online atau daring, itu hendaknya kitab atau buku yang kita gunakan untuk belajar tersebut harus diletakkan setidaknya agak jauh dari kaki. Nah, dan disitulah letak adabnya. Jadi kalau bisa buku tersebut diletakkan di atas kaki agak jauh, jangan di atas kaki pas. Dan kalau bisa agak jauh dari kaki. Itulah cara menghormati kitab. Kemudian yang ketiga adalah para santri atau para murid harus mendengarkan apa yang telah guru sampaikan, ya, harus mendengarkan dengan teliti, dengan cermat, dengan hikmat apa yang guru sampaikan. Murid tidak boleh ketika belajar online ataupun apalagi belajar secara langsung itu sampai menyepelekan, apalagi tidak menghormati guru sama sekali gitu. Dalam kasus yang biasa kita alami, murid yang mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, itu pun tidak selalu paham apa yang guru sampaikan gitu. Belum tentu paham apa yang guru sampaikan, apalagi dengan murid yang tidak mendengarkan dengan baik, tidak mencermati apa yang telah guru sampaikan, apa yang telah ustadz sampaikan. Kira-kira begitu. Jika murid tidak memperhatikan dengan baik, maka konsekuensinya adalah dia tidak akan paham apa yang guru sampaikan.
Selanjutnya yang kedua dari Dewi Setiawati. Di sini beliau menanyakan bagaimana membentuk karakter atau sikap generasi milenial agar sesuai dengan adab atau norma. Agar sesuai dengan adab atau norma agama. Sedangkan dari yang beliau tahu, sekarang ini banyak generasi milenial yang menyimpang dari norma agama seperti mabuk-mabukan, tatoan dan lain sebagainya. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Menurut saya sendiri, cara membentuk karakter atau norma sesuai dengan agama itu yang pertama adalah tanamkan dalam diri anak tersebut dari kecil, dari masih kecil harus ditanamkan dengan baik. Kemudian yang kedua harus diajari dengan baik dari keluarganya, karena keluarga merupakan madrasah pertama dari anak-anak. Maka setidaknya anak diberikan pengajaran, praktek dan dikasih contoh yang baik. Ketika terjadi mabuk-mabukan, kemudian mentato dirinya sendiri, itu merupakan yang pertama bisa jadi faktor keluarganya, yang kedua bisa jadi faktor lingkungannya. Kemudian cara mengajari adab sejak dini itu setelah saya sampaikan tadi di awal, harus diajari sejak dini. Dalam keluarga harus sudah diberikan pengajaran yang baik, kemudian dicarikan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Tidak boleh kita sembarangan dalam melepaskan anak-anak. Kita harus mencari lingkungan yang baik untuk anak-anak. Bermain boleh, tapi kita tetap memberikan arahan. Kemudian untuk mengajari anak-anak tauladan atau adab yang baik itu salah satunya kita memberikan cerita-cerita atau tauladan para kaum terdahulu atau sahabat Nabi, bisa juga para rasul terdahulu, nabi terdahulu, yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil tauladannya gitu. Yang ketiga, dari kemajuan teknologi dan informasi serta masuknya pengaruh kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia secara bebas menyebabkan kemerosotan moral pada generasi muda saat ini. Hal ini tentu saja sangat cepat berpengaruh pada diri mereka, baik itu dilihat dari sopan santun dalam berperilaku, gaya berbicara, serta sikap toleransi, menghormati dan menghargai orang yang ada di lingkungan sekitar, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup generasi muda Indonesia saat ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan penjelasan dari Yasin Habibi. Oke, yang pertama adalah kita harus bisa menyaring informasi, teknologi, informasi dan komunikasi tersebut dengan baik. Kita harus memberikan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat bagi generasi muda kita. Lagi-lagi dari keluarga itu sangat berpengaruh. Keluarga harus bisa mengontrol para generasi muda, anak-anak itu untuk bisa mengatur waktu agar terhindar dari yang namanya ikut terseret kemajuan zaman. Boleh ikut berpartisipasi, akan tetapi harus bisa mengontrol diri, mengambil manfaatnya dan menjauhi segala yang tidak bermanfaat gitu. Yang tidak bermanfaat kita buang jauh-jauh, tapi yang bermanfaat bisa kita ambil. Kemudian pengaruh kebudayaan barat itu di sini ditanyakan secara bebas menyebabkan kemerosotan moral pada generasi muda saat ini. Nah, hal ini tentu menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang dewasa, untuk selalu bisa menjaga, mengontrol dan memberikan pengajaran yang baik bagi generasi muda saat ini. Yang keempat, ada pertanyaan dari Hilda Falihatul Mu'alifah, bahwasanya di era saat ini generasi muda terjadi kemerosotan moral atau adab, ya. Faktor apa saja yang menyebabkan kemerosotan moral atau adab tersebut? Pertama adalah lingkungan hidup para muda dan mudi tersebut. Faktor yang menyebabkan kemerosotan adab atau norma itu yang pertama adalah lingkungan. Bagaimana para muda dan mudi, anak-anak, para pemuda itu berbaur di lingkungannya. Jika ia berbaur di lingkungan yang baik, maka ia akan ikut pula ke lingkungan yang baik. Jika lingkungannya buruk, maka ia juga bisa ikut dalam lingkungan yang buruk. Apalagi dalam masa remaja itu merupakan masa peralihan, masa mencari jati diri. Maka dari itu, kalau bisa sebagai orang dewasa harus mengarahkan ke yang baik. Kemudian dari keluarga itu juga harus memantau dengan baik, ya. Tadi telah disebutkan orang tua itu termasuk keluarga, kemudian bisa kakek nenek itu juga bisa mengarahkan dengan baik. Kakak yang telah dewasa, kakaknya itu juga bisa mengarahkan dengan baik. Kemudian faktor yang kedua yakni bisa jadi dari teknologi informasi yang masuk ke Indonesia, ya. Khususnya teknologi informasi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu bisa jadi termasuk salah satu faktor yang menyebabkan kemerosotan. Yang kita tahu, teknologi informasi itu tidak
semuanya itu baik, tidak semuanya baik. Dan maka dari itu para muda dan mudi harus bisa menyaring dengan baik informasi yang telah masuk ke Indonesia. Oke, jadi tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan yang telah terkumpul oleh Kak Akmal. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, kepada Kak Akmal saya persilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul lagi. Yang kelima adalah dari Adil, saudara Adil. Beliau memaparkan zaman sekarang adabnya anak-anak sudah berkurang atau bisa dikatakan nggak beradab. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya memberitahu anak tersebut untuk memperbaiki adabnya. Oke, cara memberitahu ya, cara memberitahu itu ya harus diberikan pemberitahuan dengan baik, tidak boleh didasari. Untuk anak-anak 1 sampai 7 tahun dia harus dilakukan seperti pangeran. Jadi ya harus dilayani. Kemudian untuk usia 7 sampai 14, kalau nggak sampai 15 itu kita perlakukan seperti militer ya. Jadi harus tegas, harus diberikan ketegasan. Kemudian untuk cara memberitahu anak tersebut memperbaiki adabnya, yang pertama kita beritahu, kemudian kita beri contoh, kita praktekkan bersama ya, kita ajak ya. Yang pertama adalah kita beritahu, kemudian yang kedua kita berikan pengajaran, yang ketiga kita beri contoh, yang keempat kita beri praktek bersama. Kita ajak anak tersebut untuk bisa beradab dengan baik ya. Setidaknya dari orang tua atau dari kakak yang sudah dewasa itu memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya, untuk adik-adiknya yang masih kecil. Yang keenam, pola adab generasi muda di Indonesia tentunya harus dibentuk dengan bijak dan baik agar menghasilkan pribadi yang lebih baik lagi, karena generasi muda merupakan penerus bangsa. Nah, bagaimana cara agar para generasi muda tersebut semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain yang berbau negatif? Henny Indriani. Cara agar para generasi muda tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mudah terpengaruh dengan yang berbau negatif. Yang pertama adalah tanamkan kepada anak tersebut sikap-sikap positif, adab-adab positif yang biasanya menjadi adat istiadat di masyarakat tersebut ya. Norma-norma, misal kalau orang Jawa itu lewat orang yang lebih tua itu sedikit menunduk, permisi dan lain sebagainya. Untuk itu anak harus diberikan pengajaran yang baik dari orang tuanya. Yang terpenting yang pertama adalah orang tuanya, kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ini sangatlah penting, maka dari itu orang tua harus bisa memantau dengan baik anak tersebut bermain atau bercampur dengan siapa saja. Kemudian agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang berbau negatif, ya telah saya sampaikan tadi, tanamkan dari sekarang sikap-sikap positif ya. Sikap-sikap positif, misal saja kan kita mendapatkan suatu informasi, maka informasi tersebut harus kita cari kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi yang telah disampaikan oleh suatu media ataupun suatu link, suatu halaman. Nah, hal tersebut harus kita benar-benar saring, harus benar-benar kita cari referensi lain gitu loh, cari referensi lain yang memperkuat tulisan tersebut. Jadi intinya kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang telah masuk. Oke, yang nomor 7 adalah sekarang ini banyak orang yang membuat konten Islami menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Nah, orang beranggapan pengajaran Islam kok lewat TikTok, kesannya itu main-main gitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Pengajaran Islam menggunakan TikTok itu tergantung kontennya ya, tergantung kontennya. Kalau misal TikTok itu memberikan contoh yang baik untuk kita misal menghafal ataupun yang lain sebagainya, itu sah-sah saja apabila tidak melanggar syariat dan norma-norma. Kemudian jika dalam TikTok tersebut malah mempermainkan ya, cenderung mempermainkan, nah hal ini tentu saja diharamkan. Maka dari itu kita sebagai pengguna sosial media sudah sepantasnya bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kita, mana yang baik untuk mereka, dan mana yang buruk untuk kita, mana yang buruk untuk mereka. Itu kalau bisa kita pilih dengan baik. Nggak boleh kita langsung oh ini pelecehan, oh ini apa dan apa. Nah, maka dari itu kita harus cari informasi kebenarannya, cari hal yang bisa memperkuat bahwa hal ini benar dan hal ini salah, begitu. Menurut saya sendiri dakwah itu kondisional ya. Kita bisa memilih tempat yang nyaman untuk kita sebagai pendakwah, khususnya itu bisa memilih tempat yang nyaman untuk kita berdakwah, kita
membagi ilmu, kita membagi pelajaran pada mereka yang belum tahu. Untuk pengguna TikTok itu bisa jadi merupakan salah satu ladang dakwah untuk mereka, karena pada zaman yang serba canggih ini banyak sekali pengguna TikTok, banyak sekali pengguna Instagram, banyak sekali pengguna Facebook. Maka dari itu mereka para pendai, para pendakwah mencoba masuk melalui itu. Nah, hal ini bisa dijadikan contoh ya. Kita sebagai pengguna salah satu sosial media itu bisa menyaring, bisa memilah dengan baik informasi atau dakwah yang telah mereka berikan. Wah, lewat TikTok itu menurut saya sah-sah saja asal tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan, dan selalu menjaga adab. Apabila tidak memenuhi salah satu, misalkan hilang adab, norma tidak ada, nah itu bisa menjadi haram hukumnya. Apalagi sampai mempermainkan, misal ada kejadian mempermainkan sholat dalam TikTok, nah itu merupakan keharaman ya. Itu bukan merupakan salah satu dakwah, tapi itu merupakan pelecehan. Saya apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun yang membuat Anda tidak berkenan di hati, mohon segera dimaafkan. Nun wal qalami ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai sudah acara Q&A kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Akmal telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan juga yang berpartisipasi pada acara kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih. Sekian acara kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.